Berarti bisa dibilang content creator tuh salah satu main jobnya dong? Main job, iya betul. Oh, iya. Betul. Di Ten Skin, kayak gitu. Oh iya benar banget sih. Jadi iya. tiap aku live itu kayak masih ada aja yang kayak apa sih orang jelek gini, kayak gitu-gitu. Itu tuh masih banyak gitu, tapi ya ngapain kan gua cantik ya, kenapa harus Iya harus benar. insecure gara-gara komen netizen gak jelas pakai fake akun yang tulisannya 1 2 3 4 5 BBM MMM gitu, mungkin ya tulisannya kayak gak jelas. Cita-cita aku tuh satu, Kak, tau gak sih? Apa? Menjadi trophy wife. Hai Sobat 7, balik lagi sama aku Aida Prasasti. Ngomong-ngomong piye kabare? Api toh api. Kenapa jadi medok gini ya? Kayaknya aku udah merasakan hawa-hawa kemedokan di sini karena di sini ada Kak Kenny. Hai. Hai Sobat 7. Welcome to Sobat 7 Kepo ya. Wah, thank you. Gimana? Tadi dari mana sih Kak Kenny ini? Dari rumah, Say. Oh, dari Atau rumah. dari dulu? Oh, dari dulu. Bukan dong. Oke, by the way Sobat 7, kalau Sobat 7 tuh suka ngelihat FYP pasti pasti familiar nih sama Kak Kenny. Iya, itu loh yang suka ngomong pakai bahasa Inggris tapi aksennya aksen Jawa, ya kan? Sering dijulukin kan CEO of Japanese accent. Betul, itu bahkan dari julukannya dari salah satu followersku sih. Oh, itu iya, jadi- dia yang kayak udah emang ini paling the queen of sexy Japanese accent gitu. Ini CEO of sexy Japanese accent. Ya udah Iya. sih, akhirnya aku taruh di bio tuh. Oh, jadi awal mulanya memang dari TikTok itu. Betul, dari TikTok dulu lalu aku ke Instagram. Jadi kebalik. Biasanya kan orang-orang dari Instagram ke TikTok ya. Ini aku dari TikTok akhirnya ke Instagram Oh, kayak jadi gitu. awal emang terjun ke dunia content Content creator creating, itu iya. dari TikTok. TikTok. Betul. Dan itu apa sih konten pertama nih yang bikin FYP? Yang FYP pertama banget itu waktu ada tren di 2020, waktu awal-awal pandemi, Oh, iya? yang biasanya kayak sebutin agamamu tanpa nyebutin apa agamamu, paham gak sih? Kayak Oh, gimana sih? iya, Tunjukin agamamu tanpa nyebutin apa agamamu Oh, gitu iya, loh. Iya kan? Terus aku tuh kayak masuk ke toilet pakai kaki kiri terus pakai kaki kanan terus ganti pakai kaki kiri Oh, gitu iya, loh. iya. Tahu banget ya, Kayak kita gitu, nggak jadi- boleh masuk pakai kaki kiri Iya, ya. makanya. Jadi waktu itu emang dari awal aku pengennya ke komedi gitu kan. Maksudnya konten-konten yang sketsa-sketsa kayak gitu. Dan ternyata keterusan sampai sekarang gitu. Oh, awalnya ternyata bukan yang ngomong medok-medok itu. Belum. Yaudah sekarang coba dong Kak, ajarin Sobat 7 aksen bahasa Jawa, aksen bahasa ngomong bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Betul. Coba aku kasih Apa? kata-katanya, nanti kata-katanya muncul di layar terus Oke, nanti coba. kakek ini buat konten yang biasa-biasa di TikTok Oke, itu ya. Oh my god, your Japanese accent is It's so so sexy. sexy. Say Can it you say again. Coba dari crepes. Krepes. Lanjut. Magic Cam. Magicom. Oh, Magicom. Magicom. Ya, kalau orang Surabaya ngomongnya Magicom. Magicom. Iya. Kalau rider, Reader. reader. Blackpink. Blackpink. Kalau AirPods. Airpod. Wih. Jadi begitu ya, kayak Iya, apalagi kayak teman-temanku itu kemarin kan sempet ada yang ada kompetisi basket ya di Surabaya kemarin itu di IBL. Nah itu tuh teman-temanku banyak yang emang pebasket dari luar tuh. Jadi kan mereka kayak ngomong ke aku tuh, ya I went to Malang. Oke, Malang. apa sih say. Malang itu tuh Malang gitu. Jadi aku kayak kasih tahu mereka itu ngomong pronounce-nya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa iya. yang benar kayak gitu sih. Iya ya, meleng, Dan ngedi mereka meleng. dan mereka tuh seneng banget waktu kan di Surabaya banyak kan yang ngomong he cok, tapi kan mereka nggak tahu itu apa gitu kan. Jadi waktu aku ajarin jan mereka kayak oh iya jan
gitu kayak gitu, justru mereka seneng banget. Oh iya, Kayak ya ampun. gitu sih. Iya lucu banget sih, tapi emang kreatif ya. Tapi by the way, Kak Kenny aku kan juga sering ngestalk Kak Kenny gitu kan. Aduh, ya. takut banget. Dan ternyata sering ikut kayak kompetisi-kompetisi kecantikan gitu. Ya, kan, karena betul. emang dasarnya cantik Oh, ya, jadi kayak Oke, betul sih, nggak salah sih. Tapi bisa Amin. dijelasin dong, bisa dikasih tau ke Sobat 7 apa sih kompetisi-kompetisi yang pernah Kak Ken lakuin? waduh, pertama itu 2015 awalnya. Yang pertama banget nih, emang aku sebenarnya belum pernah ada keinginan ya sebenarnya dulu itu, karena emang sebagai bocil ya, waktu itu aku 2015 tuh masih SMA ya, itu kayak nggak ada keinginan wah gue cantik nih jadi model dong gitu, nggak ada sebenarnya. Jadi waktu itu apa namanya, karena aku ngerasa kurang pede, terus akhirnya sama orang tua kayak udah coba ikut aja gitu, ikut apa namanya modeling class. Sebenarnya awalnya bukan yang kayak mau jadi model gitu, aku mau jadi Miss Indonesia, itu nggak ada. Jadi emang ya udah sih, daripada aku kayak kurang percaya diri, akhirnya aku kayak coba deh di modeling class biar lebih Itu pede. SMA itu tadi? SMA. Terus Abis dari modeling class itu akhirnya kan kayak ada lomba-lomba model gitu kan. Nah di lomba model itu aku ikut tuh, kayak ada modeling competition Satu Hati gitu. Dari situ akhirnya kan tahu kan, jadi kayak oh ternyata ada kompetisi duta atau iya, apa betul. dan sebagainya. Terus aku coba tuh dan jadi duta pariwisata Surabaya, namanya Cak Daning. Kalau di Jakarta Abang None kali ya. Oh iya Ya sering. kayak gitu di Surabaya. Terus 2017 aku ikut itu, di 2018 aku dapet tawaran tuh kayak ini nih ada audisi Miss Indonesia gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Terus gimana bisa lanjutin? Iya, akhirnya dari Miss Indonesia itu akhirnya ikut tuh audisi dan kebetulan ya dapet top 16 itu. Oh my god, so cool. Gak menang sih, tapi ya udah. Tapi itu udah sangat luar biasa ya. Ya, tapi Amin, ngomong-ngomong soal kemarin kan ikut pasti ada karantina kan kalau Miss Indonesia gitu-gitu. Betul. Boleh dong diceritain gimana sih kalau kehidupan di karantina, mungkin ada pantangannya kayak misalkan harus kurus gitu atau enggak boleh ngomong medok misalkan atau Iya, gimana iya, gitu. Boleh dijelasin dong. Iya, emang kan kalau di Miss Indonesia itu karantinanya kurang lebih 3 minggu ya, total itu 3 minggu sampai malam grand final. Nah itu emang ada banyak sekali apa ya, pelatihan istilahnya ya. Jadi sebenarnya bukan cuma tentang gimana biar nggak medok atau gimana, itu lebih ke public speaking, modeling, terus apa namanya talent class dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman apa namanya gimana cara public speaking yang baik gitu sih. Dan termasuk di public speaking itu kan ada gimana caranya kita ngelatih aksen kita kayak gitu. Oh iya, tapi pada saat itu udah medok belum? Medoknya medok banget say. Jadi dulu itu aku waktu ikut Miss Indonesia nggak bisa ngontrol tuh kayak ngomongnya gimana gitu tuh nggak bisa. Tapi karena karantina dan dilatih setiap harinya selama 3 minggu itu kan, jadi akhirnya bisa kontrol gimana biar nggak medok kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, waktu Miss Indonesia bukannya mewakili NTB ya? Iya, aku mewakili NTB karena kebetulan lahir di Mataram kayak gitu. Oh, jadi kenapa nih ini medok tapi mewakili NTB karena kelahirannya memang di Mataram. Tapi by the way, kakak tuh lulus jurusannya apa sih? Aku sarjana teknik awalnya begitu. Sarjana teknik, Ya, lalu tapi tersesat nih di dunia ini. oh, jadi dunia ini tuh tersesat gitu. Iya begitu. Terus kalau lama-kelamaan kok ini ya kayak seneng gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin aja. Oh, berarti sekarang nih yang gelar tekniknya tuh dikesingkirkan dulu gitu ya? Iya, kita Fokusnya creating sampingkan content dulu, gitu. Betul. Tapi iya. sekarang berarti udah full time jadi content creator atau apa sih? Iya, aku content creator dan talent begitu. Oh, content creator dan talent. Iya. Berarti bisa dibilang content creator tuh salah satu main jobnya main dong. job, iya betul, Oh iya. betul. Gen Z banget ya, karena si paling anak-anak Gen Z. Gen Z tuh kayak sebenarnya loh, ini sebenarnya rahasia aja loh, content creator itu adalah main job kita, gitu. Betul. Karena ya seru juga kan ya jadi Iya. apa branding sosial media dan kita belajar bisnis dari semuanya gitu kan. Content creator soalnya kadang endorse-nya tuh nggak ada yang skincare doang, itu nggak ada gitu kan. Kadang perumahan, kadang sepatu, kadang peralatan makan, kadang apa, jadi itu kayak random banget gitu loh. Dan aku kayak wah seru juga ya ternyata kayak gitu. Tapi beneran loh, kakak tuh udah semua diborong gitu kayak dunia. Kayaknya kalau misalkan aku jadi cowok ya nih, aku agak minder deh ya. Takut. Takut banget loh. Bayi kakak udah punya cowok belum sih? Dulu pernah, sekarang udah enggak. Oh gitu, kenapa? Karena semuanya diborong kah? Takut. Mungkin lebih ke nggak ada yang mau gitu ya. Enggak.
Semuanya diborong sih, tapi nggak apa-apa, tapi keren banget Merendah sih ya untuk kan. rakyat, iya, amin banget. Tapi aku benar-benar nggak nyangka loh bisa menemukan orang seperti ini yang apa-apa serba bisa. Aduh, takut. Takut banget loh. Nih kan, kalau aku ngerasa Kak Kenny kan dari tadi aku mention nih, kalau Kak Kenny tuh kayak perfect banget loh. Amin. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak Kak Kenny tuh pernah berada di titik yang minder gitu sama orang lain? Kan seperti yang kita Iya, tahu iya, ya, iya. sekarang kan kayak apa-apa nih, misalkan beauty standardnya kita kan harus yang cewek berkulit putih, harus yang misalkan langsing, tinggi, seperti itu. Yang paling sering yang berkulit putih lah. Itu pernah nggak sih Kak kayak ada rasa minder atau gimana gitu? Kalau minder perkara fisik itu kayak aku mostly nggak pernah ya. Maksudnya kan aku kayak paham sekarang kan kita body itu banyak ya. Ada yang tingginya dari 150, 160, 170 kan various ya, termasuk bentuk badan juga kan. Jadi itu sebenarnya yang lebih ke aku insecure-nya tuh lebih ke value diri. Oh, berat ya? Berat kan saya, jadi kayak lebih ke tentang attitude kamu, lalu apa namanya skill kamu, apa yang bisa kamu berikan ke masyarakat, itu kayak jauh lebih minder perkara itu sih kalau aku ya. Tapi surprisingly kemarin kan aku juga sempat bikin konten tentang tutorial make up, sebenarnya itu aku juga iseng doang gitu loh. Jadi aku punya tagline di apa namanya konten tutorial make up aku sama skincare aku itu tuh gini, apa namanya, skill make up aku biasa ae tapi kebantu raiku sing wis ayu. Jadi kayak Pede dulu. iya, pede dulu gitu kan, karena aku mau emang bikin apa namanya clickbait di 3 detik pertama kan, kayak gitu. Dan ternyata waktu aku bikin tutorial tuh sebenarnya kan aku ngerasa biasa aja gitu kan, tapi ternyata di situ banyak banget netizen yang kayak tertarik karena selama ini mereka kurang tahu tuh gimana sih cara make up atau cara apa namanya looks yang bagus di tan skin kayak gitu. Oh iya benar banget sih, karena selama ini kan ya namanya beauty standard ya, maksudnya kulit maunya yang putih, kayak gitu kan. Tapi kalau pendapatnya Kak Ken sendiri gimana nih sama yang ya udah masih terpaku sama yang kulit putih dan lain sebagainya, pendapatnya gimana? Kalau kulit putih sebenarnya juga cantik ya, karena aku kayak ngelihat all tan skins itu all skins are beautiful ya, nggak cuman putih aja, tan skin juga gitu kan. Tapi ya mungkin karena apa namanya reference-nya ternyata selama ini masih kurang kayak gitu. Akhirnya di situ aku bikin konten-konten lebih ke kayak gimana apa aku pakai outfit yang seperti apa kayak gitu, lalu aku pakai tipe makeup yang seperti apa, bahkan sesederhana lip product aja mereka ternyata kayak ternyata yang kayak tan skin itu cocoknya mungkin yang bold atau misalnya sama-sama warnanya nude nih, tapi ternyata kalau yang nude di tan skin itu seperti apa, terus di white skin ini seperti apa, itu kan jadinya beda kan. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi ternyata referensi itu penting banget kayak gitu sih. Setuju banget sih, Kak Ken itu mewakili kita wanita-wanita Indonesia ya, yang benar-benar yang dulu memang mindset kita ya cantik ya harus kayak orang luar gitu, warna kulitnya putih, tapi sekarang kayak enggak ya. Tapi pernah nggak sih kayak lihat kolom komen gitu, terus isinya masih kayak yang bilang kalau misalkan ih kulitnya nggak putih atau gimana, sekarang masih suka ketemu nggak sih sama komen-komen? Kalau kayak gitu banyak banget ya. Jadi tiap aku live itu kayak masih ada aja yang kayak apa sih orang jelek gini kayak gitu-gitu. Itu tuh masih banyak gitu. Tapi ya ngapain, kan gue cantik ya, kenapa harus Iya harus benar. insecure gara-gara komen netizen gak jelas pakai fake akun yang tulisannya 12345 BBM MMM gitu. Mungkin ya tulisannya kayak gak jelas di Iya betul, gitu pas kan. dibuka followersnya 0. Iya ya kayak gitu-gitu ya. Followingnya 1000. Nah, makanya kayak buat apa kayak insecure ke hal yang seperti itu. Tapi emang yang aku apa namanya notice banget nih tiap aku bikin konten atau bikin apa namanya live sections gitu tuh ya, mereka itu mentionnya itu kalau enggak Kak mirip Erika Carlina, Tara Basro, Asmara Abigail. Iya, Jadi mirip kayak Asmara Abigail terus aku sih. kayak notice gitu, oh ternyata emang aku baru kayak sadar, iya sih mungkin karena representatif yang tan skin selama ini cuman mereka bertiga yang iya, kayak betul. booming banget gitu, jadinya yang tan skin dikit diomongnya mirip Erika, dia mirip Asmara, mirip Tara Basro gitu, tapi mungkin ya itu karena kurang ya di industri hiburan. Iya, padahal gitu, kan kurang mukanya exposing. orang Indonesia ya, kayak kakak-kakak ini warna kulitnya juga seperti Kak Kenny kan. Oke Kak, tadi kan kita udah bicara ngalor ngidul tentang kayak kehebatannya Kak Kenny ini. Tapi ngomong-ngomong, ke depannya Kak Kenny tuh mau arahnya kemana sih? Apakah mau ke hiburan kah? Atau mungkin mau melanjutkan sarjana-sarjana tekniknya itu? Arahnya ke jalan yang lurus Oh, gitu kan. itu pasti. Sebenarnya cita-cita aku tuh satu Kak, tahu nggak sih? Apa? Menjadi trophy wife.
Oh itu, jadi mau jadi kan karena wife. belum ada konglomerat yang melamar saya gitu kan. Jadi ya so far saya kerja dulu. Kalau ada konglomerat mah saya trophy wife aja gitu kan, jemput anak ke international school gitu. Ya adek gimana hari ini belajarnya enggak tapi kayak amin manifesting gitu kan. Tapi ya, so far sebenarnya aku emang mau menggeluti ini dulu kan di dunia Hiburan content ya. creating. Oh ya. Content creating itu ternyata luas banget. Betul. Awalnya aku kayak, alah paling apa sih endorse doang gitu kan. Ternyata enggak loh. Dan itu aku baru tahu ketika aku udah nyemplung nih di industri ini. Ternyata kayak aku dapat tawaran kayak untuk web series, untuk acting, untuk iklan, untuk TVC, divisi. Bahkan kayak isi workshop tuh gimana sih cara bikin short videos yang baik. Klien aku bahkan kayak sampai yang perusahaan-perusahaan BUMN, pemerintahan, itu banyak banget kayak gitu. Dan ternyata content creating ini dibutuhkan di seluruh industri tuh. Ya, setuju. Iya, bukan cuman yang kayak industri kreatif yang untuk TVC, divisi, tapi ternyata semua gitu, semua butuh konten sekarang ini ya. Dan itu yang akhirnya aku kayak, oh coba deh aku mau coba ke bisnis, ke acting, lalu ke social media campaign kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya nanti mau menggeluti ini dulu Iya. Mungkin nanti creating content iya, gitu. mungkin nanti ada kalau ada kesempatan buat master akan aku coba juga sih. Oke, Cuman mau apa? Teknik juga kah? mungkin ya saya masih menimbang-nimbang nih. Iya ya, Begitu. kan kasihan kan nganggur berdebu saya kasihan kan. Betul. Berdebu ya saya. Ada gitu, Iya. luar berdebu. Oke, benar-benar seru banget. Aku nggak bohong, hari ini seru banget karena kita kedatangan Kak Kenny yang super duper Terima inspiratif, kasih. mewakili wajah-wajah Indonesia gitu kan. Semoga tidak menyesatkan ya saya. Tidak dong. Thank you so much Kak Kenny atas Thank waktunya. you. Semoga Thank kita you so bisa much. main-main lagi dan thank you so much Sobat 7 dan see you. Bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.